Udah. Terminal 3 Garuda Internasional, Pak. Halo teman-teman, ini adalah traveling perdana keluarga kami setelah 3 tahun rehat akibat pandemi. Tujuan kami adalah Malaysia. Ada beberapa kota yang akan kami singgahi. Agar lebih nyaman, kami sudah menyewa mobil agar bisa jalan-jalan lebih bebas dan puas bersama keluarga. Nah, pada video ini kami akan coba merimain kembali beberapa hal yang perlu dilakukan saat traveling bersama keluarga. Tips pertama adalah masalah bagasi. Buat anak-anak yang sudah bisa mandiri, pastikan satu anak satu bawaan, tapi jangan yang merepotkan. Tips yang kedua, usahakan barang bawaan masuk bagasi. Ini traveling keluarga, tidak perlu buru-buru. Jangan biarkan kita kerepotan di kabin gara-gara barang bawaan. Tips ketiga, masalah paspor. Pemeriksaan imigrasi termasuk edukasi bagi anak-anak. Jadi, berikan tanggung jawab kepada anak-anak agar membawa paspornya masing-masing. Tips keempat ketika di dalam pesawat. Waktu terbang di pesawat adalah waktu yang paling membosankan buat anak-anak. Jadi, rencanakan untuk bermain di pesawat. Kita bisa optimalkan entertainment dari maskapai. Kalau tidak, usahakan bawa dari rumah. Tips kelima adalah ketika turun pesawat. Karena ini adalah traveling bersama keluarga, turun pesawat tidak perlu buru-buru. Pastikan seluruh barang bawaan tidak ada yang tertinggal. Kebetulan kami mendarat di KLIA 1, jadi cukup nyaman untuk istirahat sebentar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami menyewa mobil selama di Malaysia. Kami segera menuju counter persewaan mobil yang ada di KLIA 1. Usahakan kita sudah menghubunginya sebelum kita berangkat. Jadi ketika sampai kita sudah tidak bingung lagi. Counter Samrah Travel ini bisa jadi referensi buat kalian. Dia berada di counter nomor C11. Kami mendapat kontaknya dari teman kami yang ada di Malaysia. Pemilik counter dan pemilik mobil adalah hal yang berbeda. Jadi pemilik counter hanya sebagai penghubung antara customer dengan pemilik mobil. Kita harus menemui pemilik mobil di parkiran. Dokumen yang harus disiapkan ketika kita menyewa mobil di luar negeri adalah paspor dan tentu saja SIM internasional. Jadi kalau kita lihat, ibu ini adalah pemilik counter dan bapak ini adalah pemilik mobil. Walaupun bisa jadi lebih murah, namun menurut saya hindari menghubungi pemilik mobil langsung, karena pelayanannya pasti akan berbeda dengan pemilik counter resmi. Setelah proses administrasi selesai, kunci mobil diserahkan dan kita bisa langsung mengambilnya. Kami mendapatkan mobil Vios keluaran tahun 2022, jadi masih relatif bagus dan mulus. Oke guys, kami siap keliling Malaysia menggunakan mobil sewaan. Tips selanjutnya setelah serah terima kunci adalah isi bahan bakar. Bahan bakar mobil sewaan biasanya diisi seadanya. Karena ini di Malaysia, kami coba mengisi di Petronas. Kita bandingkan harganya dengan Pertamina ya. Rata-rata SPBU di Malaysia adalah swalayan. Kita tinggal ke kasir, sampaikan pompa nomor berapa, mau beli jenis bahan bakar apa, volumenya berapa, dan langsung bisa kita bayar.
Ternyata harga 1 liter Petronas untuk RON 95 adalah Rp2,05. Kalau kita hitung pakai rupiah, harganya sekitar Rp7.000 untuk bahan bakar yang lebih bagus dari Pertamax. Jadi tadi saya beli Rp100, kemudian ngisi sendiri ternyata di Rp66 dia udah penuh, sehingga kembaliannya saya harus ngambil lagi kemasnya. Dari bandara kami langsung masuk tol menuju Kuala Lumpur. Tol di Malaysia sama dengan Indonesia, menggunakan kartu. Bedanya, kalau di Malaysia setiap brand kartu memiliki lajur masing-masing. Jadi kita tidak bisa memasuki lajur yang bukan merek kartu kita. Ada pemandangan lucu kalau kita di tol Malaysia, yaitu motor ternyata boleh masuk tol. Dan mereka ini gratis alias tidak bayar. Sebelum sampai Kuala Lumpur, sempatkanlah ke Putrajaya. Ini adalah kawasan pusat pemerintahan Malaysia. Dulu pusat pemerintahan dan bisnis berada di Kuala Lumpur. Pada tahun 1995, Putrajaya resmi dibuka sebagai pusat pemerintahan. Di Putrajaya ini ada satu destinasi yang cukup menarik, yaitu Masjid Putra. Di sini kita bisa istirahat, sholat, dan juga makan. Sesampainya di Kuala Lumpur, kami disambut dengan hujan yang sangat deras. Sehingga tidak ada opsi lain lagi bagi kami kecuali langsung menuju hotel. Hotel kami adalah The Face Suites Hotel yang berada di Jalan Sultan Ismail, Kampung Baru, tidak jauh dari Twin Tower Petronas. Hotel ini konsepnya memang suites, jadi bisa dibilang seperti apartemen. Di sini fasilitasnya lengkap, sehingga bisa masak dan cuci sendiri. Demikian 9 tips traveling bersama keluarga. Nantikan cerita seru kami menyewa mobil di Malaysia di episode berikutnya.